Puji Tuhan, saya bangga lihat ibu-ibu ya dan bapak-bapak. Tadinya saya pikir cuma saya sendiri sama 3 orang ya. Jadi terima kasih ketika saya tahun-tahunnya dikasih flyer 1 bulan lalu ya. Saya sedang di Hongkong. Nanti ada pelayanan tanggal 20 April. Sebelumnya saya pernah, tapi kebetulan saya harus pergi ya. Hanya diganti Pak Tony hari ya. Waktu itu ketua dan Pak Reo bilang, Pak kita gantian. Nah jadi kami bertiga waktu itu katanya, saya, Pak Tony sama Pak Reo. Kebetulan waktu saya dijadwal, saya nggak bisa, saya harus ke luar negeri, akhirnya diganti Pak Tony. Nah hari ini saya udah nggak bisa lari nih, ya sudah langsung dikasih flyernya waktu itu. Ya tapi saya percaya kami hamba Tuhan, apapun yang terjadi harus kita melayani Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu ya. Saya tentunya banyak berdoa beberapa hari ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kebaktian hari ini. Saya seperti sudah dijelaskan Ibu Maria, istri saya yang kami kasih. Saya menikah sudah 47 tahun. Cukup lama ya. Iya, tidak. Mudah-mudahan ya Tuhan masih mau pakai kami dan terima kasih banyak. Bulan lalu Februari saya kaget di sini, saya ulang tahun 70 tahun. Aduh, saya diberi surprise ya. Di sini sebagian ada yang ada juga ya. Terima kasih. Saya dapat tas dari adiknya ya. Jadi saya harus pakai hari ini menghargai. Dan bukan itu Bapak Ibu. Umur 70 itu adalah menurut firman sudah waktunya. Tapi ketika 70 ke 80 di Mazmur 90 menjadi kuat. 80 ke atas penderitaan. Tapi saya berdoa kita masih sehat. Amin ya. Jadi saya berkaget waktu itu. Nah, beberapa hari ini Bapak Ibu umur seperti saya banyak yang dipanggil Tuhan. Baru semalam 72 tahun pelayanan suka dengan saya di Surabaya juga harus dipanggil Tuhan. Ya itulah firman. Ya tapi kalau bisa kita tetap sampai dipanggil pulang harus tetap setia. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Apalagi yang masih muda-muda ya tetap setia kuat. Walaupun tentunya pelayanan ini banyak prosesnya. Oke. Nah Bapak Ibu, saya pernah kebetulan dengan istri dan anak saya menikah dengan orang Korea, sekarang di lantai 19, namanya Sandy. Kami jalan-jalan ke Kanada bertiga. Kemudian anak saya menyewa Airbnb. Jadi bukan hotel tapi kayak Airbnb ya apartemen 2 kamar. Ya, dia sendiri, kami sendiri ya di Kanada. Dan puji Tuhan waktu itu sangat dingin. Kami bawa koper besar-besar karena kan baju tebal-tebal. Kemudian di sana nggak ada porter. Ternyata waduh. Jadi saya kan istri saya kan harus pegang dia, saya harus arah koper itu nggak ada gede. Aku jadi akhirnya naik taksi sampai lah ke apartemen. Singkat cerita, udah ngos-ngosan angkat koper 2-3 kali balik ke atas yang di lantai. Waduh, di sana nggak ada orang kayak kita di sini enak. Sangka saya tiap hari buka pintu. Gak tahu kenapa, rupanya dia tahu pendeta kali ya. Bukan itu kunci juga nih. Kasih itu ya, tapi bukan itu poinnya. Di sini lebih mudah, banyak orang. Singkat cerita sudah capek, naiklah kami ke atas ya. Sudah dibuka. Di sana nggak pakai orang, pakai kode aja dikasih handphonenya. Singkat cerita masuklah kami ke apartemen. Waktu dibuka apartemennya itu sih ya di luar negeri standarnya bagus. Sudah angkat koper dulu masukin ke dalam. Setelah itu anak saya bilang, Papa, Mama, ini yang kamar depan, Papa Mama yang agak besar. Nah, saya yang di belakang. Dia bilang, jadi sudah. Nah, saya koper mungkin masuk semua di dalam ya, sebagian di luar lah. Ya, saya masuklah dengan istri ke kamar depan atau atur. Kemudian ada suara dari kamar sebelah. Pak, minta tolong, Pak. Saya pikir ada suara apa ini, anak saya teriak-teriak. Gitu loh. Tentunya saya sebagai orang tua kaget dong. Apakah ada orang di situ atau apa, kan kita nggak tahu. Singkat cerita saya datang ke kamar,
Saya lihat dia masih teriak-teriak, rupanya ada kecoa di tembok. Rupanya ada di mana kecoa Bapak Ibu? Rupanya mungkin anak saya nggak pernah lihat barang begini di sini kan. Di sini kan agak ya mungkin Bapak Ibu sekali-sekali kan ada kali ya. Kalau tapi ya ini ya dia singkat cerita Bapak Ibu, dia kaget. Sehingga saya juga lihat kondisi seperti itu. Pertanyaan saya, di sini banyak ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ketika kecoa itu, ibu siapa namanya? Ibu Valen, kalau lihat kecoa, seperti anak saya teriak-teriak gitu, kaget. Ya, kalau menurut ibu, kira-kira gimana? Benar nggak dia panik? Salah? Untuk responnya ya. Kemudian ibu Valen, ini umpama ya, kecoa itu kan suka terbang, betul ya? Mungkin dia lihat ada kerakan-kerakan, terbang dia nyampe ke tempatnya Ibu Helen. Itu ada di sini. Umpama nih ada di sini nih ya, kecoa ini dari sini, terbang ke sini, nyampe ke Ibu Helen. Pertanyaan saya, apa ibu buat? Orang lagi apa ya? Apa begitu? Loncat lagi. Hah? Lari ke Jadi ibu-ibu inilah ini cerita dulu. Sehingga saya berpikir, kalau saya juga tidak fokus, saya kan repot, tapi saya pikir ini cuma kecoa sih, urusan kecil, kita di kampung juga banyak kan. Jadi saya ambil tisu, saya tangkap dia, terus saya masukin dalam WC, saya flash, selesai. Saya bilang kepada anak saya, tenang nih, di sini juga banyak, juga ada lagi cuma satu gitu loh, ya. Di sini Bapak Ibu ada satu peristiwa yang namanya reaksi. Jadi anak saya itu dia bereaksi. Tapi saya meresponnya, ada beda. Reaksi dan respon inilah khotbah saya pagi ini, bagaimana kita sebagai ibu-ibu yang dikatakan hari ini sebagai pemenang. Bukan hanya ibu-ibu, kita semua itu ketika ada peristiwa seperti ini satu contoh. Kita bereaksi dan kita meresponnya. Pertanyaannya, apa beda reaksi sama respon? Pikir dulu, jangan langsung dijawab, pikir dulu. Saya kalau khotbah suka, reaksi tanpa dipikir. Nah, kalau ibu gimana ya? Reaksi tanpa dipikir. Reaksi tanpa dipikir. Reflex. Iya. Kalau respon, mikir dulu. Kalau begini gimana, baru kita. Oke, bagus. Ada lagi yang lain idenya, pendapatnya. Ayo, apa bedanya reaksi sama respon? Reaksi spontan. Reaksi spontan. Oke, kalau respon? Respon itu memberi jawaban yang sesuai dengan apa yang akan dikatakan. Satu lagi ada. Apa bedanya reaksi sama respon? Sama ya. Ya, memang di sini ibu-ibu ini luar biasa ya. Saya suka khotbah karena saya bertanya, kadang-kadang bisa sulit respon sama reaksi itu. Jadi begini Bapak Ibu. Reaksi itu seperti Ibu Helen, termasuk ibu besok-besok bisa berkhotbah ya, sudah jadi kayak guru minimal tahu ketika kita mendapat sesuatu yang kaget ataupun bisa juga takut, bisa juga senang dan yang lain, itu cepat kita bereaksi dan itu normal. Katakan kira-kira reaksi itu normal. Tetapi reaksi itu normal tadi itu bisa salah, bisa benar. Nangkap maksud saya? Bisa salah, bisa benar. Tetapi kalau kita meresponinya itu agak beda dengan reaksi. Ketika ada sesuatu terjadi, kita tidak boleh reaksi, tapi kita mikir dulu. Ini luar biasa. Kita pikir dulu. Tapi pada umumnya ibu-ibu ini dalam konsep wanita dan pria ini beda. Wanita itu ketika ada hal-hal yang kayak gitu dia senang ya, reaksinya cepat.
apalagi baju yang mengkilat-mengkilat, masuk mall ada satu ditawarin ya apa itu barang-barang yang hadiahnya sampai 10 biji hadiah. Ini kan reaksinya cepat tuh. Gak taunya hadiah ini sebenarnya harganya sudah di dalam situ. Ya maunya yang itu, ya itulah kecil-kecil di bawah, itu dia cepat bereaksi. Tapi kalau laki-laki dia tidak. Dia kalau satu contoh ibu-ibu mau pergi belanja di shopping mall ataupun di mall atau di metro atau Sogo, kalau ibu-ibu nyari maaf ya baju dalam ataupun keperluan kosmetik, kita jalan menuju ke sana ibu-ibu, dia tidak langsung ke sana kalau lihat ada di kiri kanan titik-titik yang ada itu ya diskon sale. Doa kan dia nggak langsung ke situ ngambil dulu ya. Ada kesempatan nih. Itu bedanya. Kalau laki-laki tidak, kalau dia cari sesuatu langsung to the point. Itulah kodrat, itulah perbedaan kita. Ya kita harus paham. Saya kasih contoh kalau ibu-ibu pergi tur naik bus, kadang-kadang tur di luar negeri itu kan berjam-jam dengan bus sampai di rest area. Kalau satu wanita pergi toilet, semua itu kayak bebek sampai antri ya. Kalau istri saya sih udah tahu itu pakai yang namanya disable toilet. Nah, itu gampang. Kalau antrinya luar biasa tuh, semua satu bus datang begitu. Tapi kalau laki yang beda, itulah dia. Inilah kodrat. Kita harus bisa menerima itu. Jadi reaksi itu kebanyakan wanita lebih gampang terpicu. Saya katakan reaksi tidak salah, tapi bisa salah, bisa benar. Tapi kalau respon itu sebelum kita bereaksi dipikir dulu. Cuma urusan kacau inilah, cuma kita ambil aja. Betul? Kita masalah ini datang tiba-tiba. Apalagi kalau dengar berita-berita, wah ini ibu-ibu kan sering berita-berita benar, no? Ketika datang berita itu, kita kadang-kadang bisa bereaksi dulu. Wah, nggak benar kamu gini. Termasuk sama pembantu rumah tangga, termasuk kemarin saya dengar firman Ibu Meme ya mengenai pengampunan ya. Siapa yang khotbah itu kemarin di Alitea ini? Saya dengar-dengar istri saya kasih speaker ya. Saya lagi sia-sia, saya dengar-dengar, itu ya, ada yang nggak gampang mengampuni apa? Pokoknya begitulah. Ya, tapi selalu kembali kepada firman. Betul tidak? Inilah dia. Reaksi-reaksi ini Bapak Ibu tolong hari ini kita belajar, kita rubah dari reaksi itu menjadi respon. Jadi jangan cepat-cepat ambil keputusan, mikir dulu. Tapi kodrat ini tetap ada. Kodrat, makanya Bapak Ibu marketing yang jago itu di mall-mall itu sering ketangkap ibu-ibu ini. Sudah punya cat undang juga rumah tangga, masih beli lagi. Kenapa? Karena dapat hadiah ini, dapat hadiah ini kan. Ya tapi di sini enggak ya, Bapak punya semua. Ada. Ya istri saya kemarin Bapak Ibu kita ke Bogor, gelas di rumah juga udah segitu banyak. Ada gelas pameran, dia beli juga Bapak Ibu sampai satu musim. 3 dos ya, saya yang bayar nggak apa-apa lah. Pikir pelit. Sampai di rumah ini dikasih orang, kasih karyawan kantor. Ya, kebanyakan kan menyimpannya di mana? Itulah terlalu cepat reaksinya. Jadi gitulah Ibu Bapak. Mari kita belajar firman. Kalau kita lihat seperti COVID yang lalu, siapa yang berani? Betul nggak? Pakai masker segala macam. Belum kalau kita dengar meninggal semua takut tidak? Takut. Takutnya apa? Karena takut mati. Firman satu raja yang namanya Raja Yosafat. Dia bagaimana mengatasi hal yang reaksi dan respon tadi. Kita buka di dalam firman 1, 2 Tawari 20 mulai dari ayat 1. Saya sudah kasih lihat slide. Bapak Ibu, cerita ini bagaimana Raja Yosafat ini seorang raja tapi dia mau diserbu oleh pasukan lain untuk mengambil kedudukannya. Ya, saya bacakan ya. Mulai dari ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Jadi raja ini diserbu oleh pasukan lain, merebut kekuasaan Raja Yosafat. Kemudian ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan. Jadi Raja Yosafat ini punya intelijen. Okay? Kemudian
Kemudian dia datang lapor kepada Raja Yosafat. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, sesuatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Jadi makin lama udah makin dekat musuhnya ini. Pasukan bukan satu orang, Bapak Ibu, udah bawa senapan dan lain-lain untuk menyerang, mengambil kekuasaan kepada Raja Yosafat. Kemudian ayat ketiga, Yosafat menjadi takut. Mana dia di sini? Ini. Ya. Bapak Ibu, ketika berita akan diserbu, apalagi dia dengan pasukan yang dua pasukan besar, dan makin dekat, takutlah Raja Yosafat. Walaupun dia raja, kenapa dia takut? Karena dia merasa dia bakal kalah. Betul Bapak? Karena dia punya kemampuan gak ada di serbu ini. Kita pun sama. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan ataupun hal-hal yang buruk datang kepada kita jadi takut. Tadi lagu itu ada berkata, janganlah kita takut. Amin. Tapi kalau peristiwa hal seperti yang buruk datang yang kita tidak inginkan, tidak semua hal yang baik, Bapak Ibu. Saya ada satu judul khotbah tentang bagaimana mengucap syukur hal yang baik, tapi harus siap menghadapi yang buruk. Tapi bukan hari ini. Kita semua orang mau menghadapi hal yang baik, Bapak Ibu. Tapi hal yang buruk ketika itu datang, apakah kita bisa tolak? Tidak bisa. Siapa yang bisa tolak hal yang buruk datang tiba-tiba? Kita sedang enak-enak, tahu-tahunya sakit. Kita lagi enak-enak, tahu-tahunya ada kecelakaan, ada berita ini, berita itu. Tidak ada yang bisa tolak kalau hal yang buruk itu akan datang. Betul? Tapi kita harus siap menghadapi hal yang buruk itu. Yosafat pun sama. Dia tidak menyangka akan ada datang musuh untuk merebut kekuasaannya. Dan dia menjadi takut. Pertanyaan saya, Yosafat takut wajar atau tidak? Wajar, normal seperti kita tadi. Ada peristiwa datang, kaget, betul nggak? Takut, bisa nggak? Bisa, dan itu normal. Katakan kita, kalau takut itu normal. Ya kita masih hidup kok. Kalau kita sudah tidak berani takut lagi, gimana? Kalau sama manusia, kita nggak usah takut. Tapi kalau sama Tuhan, masih takut. Amin. Tapi kalau peristiwa itu datang, ada rasa ketakutan nggak? Pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Kenapa waktu COVID semua kita pakai masker? Kenapa kita tidak berani ketemu orang? Karena takut mati, karena takut kena. Oh, makanya pakai ini. Kenapa? Karena kalau COVID matinya nggak enak, napasnya susah banget. Itu kenapa? Karena takut. Betul? Nah, Yosafat pun sama, dia menjadi takut. Reaksinya takut. Tapi apa yang diambil oleh Yosafat? Dia meresponinya. Apa disebut dalam ayat ini dikatakan, lalu mengambil keputusan. Nah, sama seperti kita contoh tadi. Kita mendapat hal sesuatu yang kaget, yang menjadi takut, tapi kita pikir dulu, kita harus ambil satu keputusan. Pilihan namanya. Hidup ini pilihan. Nah, keputusan itu pilihan kita. Kita harus ambil. Ya, nah pilihan itu, keputusan itu, apa yang diambil oleh Yosafat di dalam ayat kita tadi, apa yang disebut tadi itu, dia mencari Tuhan. Katakan amin. Ketika datang persoalan berat sekali, ini berarti kalau dia diserbu, dia kalah, pasti bisa dimatiin, dihukum, dipenjara, dan dia rajanya diambil alih. Dia menjadi takut. Dia mengambil satu keputusan, dia mencari Tuhan. Ini poinnya. Kalau kita pun sama, ibu-ibu yang sebentar lagi katanya hari Kartini, besok ya, kemudian juga ibu-ibu yang dengan judulnya tadi apa ya? Ibu-ibu hebat, pemenang. Ya, nah itu kita ketika mendapat sesuatu seperti Raja Yosafat, kita jangan cepat-cepat ambil reaksi, tapi kita mengambil respon, itu disebut ambil keputusan.
Dan keputusan itu jangan cari manusia, cari Tuhan. Saya banyak keliling Bapak Ibu, dan saya tidak punya jemaat. Saya keliling dan saya sering banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah senior-senior. Ya, ketika saya sering berbicara dengan mereka, saya bertanya, Pak Pendeta, bolehkah saya tanya Pak, Bapak selama melayani sekian puluh tahun, adakah masalah dengan jemaat? Saya suka nanya. Banyak Pak di sini, banyak. Ada yang jemaat nunduk, ada yang nanduk. Ini beda tipis. Beda ya. Nunduk itu nurut-nurut, yang nanduk gini-gini. Tahu ya? Itu beda dikit. Nunduk sama nanduk. Tapi itu dia bilang normal. Betul. Ada yang jemaatnya juga di depan baik, di belakang juga tidak baik. Ada, itu normal itu. Terus cara mengatasinya gimana Pak Pendeta? Itu yang saya poinnya mau belajar sama dia. Cara mengatasinya gimana kalau ada? Cari yang lebih tinggi lagi. Apa dia katakan? Bro, saya pesan ya, kalau you ada persoalan dan kami di dalam pelayanan ini ketika sudah masalah seperti itu, masuk kamar, lutut berdoa bicara sama Tuhan, nggak ada lain. Oh kaget saya. Gimana? Ya itu dengan air mata. Kita kayak bisa ngadu kemana-mana. Ngadu ke sana ke sini malah tambah kacau. Dia hanya berlutut dan menangis kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah selesaikan. Saya nggak mau. Bapak Ibu, air mata sebagai itu apa Tuhan itu dihitung oleh Tuhan. Dan banyakkan dengan kejadian itu terjadilah satu rekonsiliasi dan mujizat-mujizat mengulas. Itu saja. Wah, saya banyak belajar. Sehingga kalau saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan juga, dan saya punya pengalaman. Saya setelah pensiun muda tahun 2001, saya umur 17 sudah bekerja, umur 47 saya 30 tahun bekerja di Panasonic di perusahaan Jepang. Ya, makanya istri saya pernah saya bawa ke Jepang untuk berobat. Di sana Bapak Ibu, 30 tahun saya bekerja, saya kurang lebih 60 kali pergi ke Jepang selama saya bekerja. Jadi cukup 1 tahun berapa kali karena saya belajar di sana, pulang ajar orang dan lain-lain, singkat cerita. Tuhan panggil saya, harus saya tinggalkan pelayanan ini di dalam perusahaan sudah paling tinggi posisi sehingga saya harus melayani Tuhan. Kenapa saya harus melayani Tuhan? Saya banyak contoh. Kalau Tuhan mau pakai kita, kalau kita ngelawan, kita bisa dibikin bangkrut, bisa dibikin ini, bikin itu, tetap Tuhan cari. Saya pikir saya dulu merantau sudah miskin ya, dari Gorontalo dulu celana pendek 14 tahun nggak punya uang merantau. Kok sekarang saya kalau jadi miskin lagi saya nggak mau. Jadi susah saya nggak mau, makanya saya nurut. Singkat cerita, saya berhenti dengan baik, masih dengan Pak Bobel itu dari Gorontalo juga, dan anaknya sekarang yang wakil DPR. Saya bertemu dengan Pak Ahmad Bobel, saya berbicara kepada dia. Dia bilang, lu gila lu mau berhenti lu. Di sini lu udah enak. Ya sudahlah, tapi karena saya suruh minta berhenti, sudah bikin toko, sudah usaha dulu istrinya, saya bantu semua sehingga saya katakan. Dan saya bilang Tuhan kalau Tuhan izinkan saya diberikan. Puji Tuhan. Akhirnya diberikanlah saya pensiun muda ketika kerja 30 tahun. Hak pensiun saya dikasih itu jadi modal lagi. Itu luar biasa karena perusahaan Jepang itu dibayar dan saya diizinkan boleh. Dan sampai hari ini kami tetap hubungan baik. Apa yang terjadi menurut saya, ternyata setelah saya mulai belajar sekolah Alkitab dan lain-lain teologi, saya mulai melayani. Apa yang terjadi tidak semudah apa yang saya pikir. Dulu kalau di kantor kan bos, orang antri minta tanda tangan, pintu mobil dibukain, semua orang penginjil naik bawa sapi, waduh. Kalau naik pesawat dulu yang bagian depan, sekarang yang belakang, terus Ramadan naik kereta api, ternyata susah juga ya. Enggak semudah apa yang saya pikirin. Apa yang terjadi waktu itu saya mulai pelayanan, ternyata saya undang di kampung-kampung sana pakai truk, kumpul di lapangan, pulang-pulang sampai di Jakarta sakit, nggak bisa turun dari pesawat, asam urat, semua nggak bisa jalan. Waduh, apa yang terjadi? Singkat cerita,
komplain kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah korban, tidak mau melayani, tidak kerja, tapi kok sampai sakit seperti ini. Saya sudah melayani di desa-desa, sakit, saya komplain. Itu masih tinggal di alfa saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tambah sakit. Makin saya komplain, tambah sakit. 3 bulan saya punya badan udah kurus, sudah tinggal 50 sekian kilo. Bapak Ibu bayangin, ini sekarang 70-an ya. Terus kaki saya sudah hitam ini pakai kaos kaki ya. Ini kata dokter akan dipotong kakinya. Bapak Ibu bayangin. Setelah dicek gula 600. Wow. Saya harus tidur 3 bulan. Makin saya komplain sama Tuhan, Tuhan belum sembuhkan. Anak saya dari Australia, saya suruh pulang apalagi satu waktu Bapak Ibu. Yang mungkin sudah menyerah, istri saya apalagi sudah dikasih itu banyak teman-teman apa Tuhan kadang-kadang dari Pak Pariadi kasih itu perjamuan segala macam, pokoknya dikasih semua lah. Tapi saya, akhirnya ya saya katakan Tuhan tidak baik. Saya kecewa. Makin saya kecewa, makin juga gak sembuh. Singkat cerita, satu waktu saya menyerah. Jadi anak saya yang ibu-ibu yang bapak-bapak mungkin ada ya. Saya punya anak Samuel itu yang laki. Saya kasih tahu saya, bapak ada tabungan di sini loh. Makanya kadang-kadang bapak-bapak jangan seperti ini ya. Ada di sini saya kasih tahu nih. Jadi kalau saya sudah mau mati, jadi nggak sampai diambil orang. Kadang-kadang bapak-bapak ini akan punya 2 rekening, 3 rekening disimpan-simpan nih. Ya, ibu-ibu juga sama ya. Daripada diambil orang, udah. Singkat cerita saya juga kasih tahu ya ada di sini oke lah. Satu waktu saya sudah menyerah, udah rasa mau mati lah bapak ibu ini. Akhirnya saya bilang Tuhan, saya minta ampun menyerah, serah menyerah. Satu waktu malam-malam bapak ibu makan cuma ada sedikit ya, badan udah agak sedikit, kurus ya. Kaki nggak bisa jalan bapak ibu, kan udah dipotong dan hitam kan. Kemudian sekitar jam 2 begitu, saya juga sudah mulai kayak orang mau mati itu udah rasa ya udah kayak mau fly gitu loh. Ada datang satu sinar cahaya. Diki anakku, aku mau pakai kamu. Kemudian hilang sinarnya. Saya bilang Tuhan apa ini? Yang apa maksud Tuhan? Apa malaikat atau apa ya? Kemudian suara itu datang. Diki, anakku, saya kecewa. Makin saya kecewa, makin juga gak sembuh. Singkat cerita, satu waktu saya menyerah. Jadi anak saya yang ibu-ibu yang bapak-bapak mungkin ada ya. Saya punya anak Samuel itu yang laki. Saya kasih tahu saya, bapak ada tabungan di sini loh. Makanya kadang-kadang bapak-bapak jangan seperti ini ya. Ada di sini saya kasih tahu nih. Jadi kalau saya sudah mau mati, jadi nggak sampai diambil orang. Kadang-kadang bapak-bapak ini akan punya 2 rekening, 3 rekening disimpan-simpan nih. Ya, ibu-ibu juga sama ya. Daripada diambil orang, udah. Singkat cerita saya juga kasih tahu ya ada di sini oke lah. Satu waktu saya sudah menyerah, udah rasa mau mati lah bapak ibu ini. Akhirnya saya bilang Tuhan, saya minta ampun menyerah, serah menyerah. Satu waktu malam-malam bapak ibu makan cuma ada sedikit ya, badan udah agak sedikit, kurus ya. Kaki nggak bisa jalan bapak ibu, kan udah dipotong dan hitam kan. Kemudian sekitar jam 2 begitu, saya juga sudah mulai kayak orang mau mati itu udah rasa ya udah kayak mau fly gitu loh. Ada datang satu sinar cahaya. Diki anakku, aku mau pakai kamu. Kemudian hilang sinarnya. Saya bilang Tuhan apa ini? Yang apa maksud Tuhan? Apa malaikat atau apa ya? Kemudian suara itu datang. Diki, anakku, saya mau pakai kamu. Tapi saya yang ngatur kamu, bukan kamu yang ngatur saya. Wah, di situ saya bilang Tuhan, minta ampun. Ya, saya mau hilang. Dan di situ saya baru sadar, selama ini
saya habis pensiun banyak uang, ya ada dapat bonus, dapat uang, jadi saya pergi ke desa bangga, buat undang-undang orang pakai truk, Bapak Ibu, kumpul bikin KKR segala macam, bawa LCD, bawa proyektor, kan banyak uang kan, bos datang kasih ini makan super mie apa semacam, tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. You pergi itu kemauan you, dan you pergi you yang dapat nama. Wah, di situ saya mulai dibukakan. Tuhan minta ampun, saya tidak dimentor. Makanya Bapak Ibu kalau kita mau melayani Tuhan kadang-kadang kita perlu mentor. Mentor itu kasih nasihat. Karena saya kan mantan pengusaha, jadi ya jalan aja suka-suka saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu tidak salah menurut saya, tapi mungkin bagi Tuhan lain. Jadi saya mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi saya yang terkenal. Jadi kalau saya mau datang di mana-mana, Bu Ellen, mari Pak datang, pasti ada amplop, ada super mie, ada ini, ada itu. Jadi rupanya mereka mau saya datang itu bukan untuk firman, tapi untuk itu. Dan itu disitulah kita yang jadi terkenal. Kita yang dipuji-puji, bukan Tuhan Yesus. Ingat, saya punya harapan. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dalam hatinya, kalau Tuhan sembuhkan saya, kemana saya akan pergi? Saya ikut maunya Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mulai pagi itu saya bisa mulai makan, sudah mulai lebih dibunuhkan, sehingga saya balik lagi ke dokter Siddhartha itu yang namanya ahli gula di seluruh Indonesia di Husada, namanya Profesor Siddhartha yang bilang kaki pukul. Saya datang ke dia. Saya sudah mulai datang dan nggak bincang-bincang, tapi sudah bisa jalan. Ketika saya ketemu dia di Husada, lalu suster yang ukur ulang, normal, kan ada alatnya. Nah, terus saya diperiksa, disuruh naik tempat tidur yang dicari kaki saya, yang hitam itu. Lalu dia lihat loh, kok sudah agak baik nih, warnanya sudah mulai mantap. Saya disuruh dulu, baru dia tanya, Pak Diki, Bapak minum obat yang saya kasih? Saya katakan enggak. Oh, minum apa ya? Minum jamu ya? Minum apa? Obat apa ya? Saya nggak minum apa-apa Pak Dokter. Jadi gimana ini? Saya dikasih mujizat sama Tuhan. Wah, yang ini nggak ada di sekolah saya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Memang mujizat nggak ada di sekolah. Tetapi di dalam kedokteran nggak masuk di akal. Tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Dia secara manusia tak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi istri saya pun sama. Ketika dia kena, katanya dokter bilang kanker tulang dan lain-lain, itulah mujizat Tuhan. Secara manusia, orang kalau sudah disebut kanker dari zaman 40 tahun yang lalu, pasti shock. Betul? Udah gak ada harapan. Kalau sekarang masih ada kemo, ada ini, ada itu. Zaman dulu Bapak Ibu udah habis. Tapi saya percaya Tuhan tolong dia, walaupun memang tidak sempurna lagi, tapi dia menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Jadi kita harus bisa menerima. Saya bisa menerima Tuhan, biarlah dia jadi berkat bagi banyak orang. Makanya istri saya sekarang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Dan menurut dokter di Jepang, sakitnya Ibu Maria ini adalah artritis. Dari sekian juta orang dia hanya satu yang kena. Jadi dia punya tulang rawan itu jadi kering, sehingga nggak ada oli. Kita semua ini kan ada olinya. Nah kalau ini nggak ada, dia bilang ini nggak boleh sembarangan. Diganti juga jadi masalah. Makanya dia diatur dimanapun sampai dioperasi 2 kali, 1 kali di Jepang, 1 kali di Singapura. Dan katanya dia jangan bikin di Indonesia utang putih tambah nggak bisa jalan. Banyak teman-teman kita kalau utang putih di sini malah nggak ada orang. Maaf ya, saya bukan menjelekan orang Indonesia, jangan salah. Tapi ini kan tidak semua orang bisa terjadi seperti ini, betul? Dan puji Tuhan hari ini masih bisa bersaksi, masih bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mujizat pun saya percaya terjadi. Banyak teman-teman kita yang mungkin masih sehat-sehat, pokoknya udah habis. Tapi sampai hari ini terima kasih Tuhan masih memakai Ibu Maria. Ada amin? Nah itulah. Kembali lagi kepada tadi saya. Ketika kita menyerah kepada Tuhan,
Apa yang terjadi, makanya kalau saya soal khotbah itu jadi masalah. Makanya dia diatur dimanapun, sampai dioperasi 2 kali, 1 kali di Jepang, 1 kali di Singapura. Dan katanya dia jangan bikin di Indonesia utak-utik tambah nggak bisa jalan, Pak. Banyak teman-teman kita kalau utak-utik di sini malah nggak akan karuan. Maaf ya, saya bukan menjelekkan orang Indonesia, jangan salah. Tapi ini kan tidak semua orang bisa terjadi seperti ini, betul? Dan puji Tuhan hari ini masih bisa bersaksi, masih bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mujizat pun saya percaya terjadi. Banyak teman-teman kita yang mungkin masih sehat-sehat, pokoknya udah habis. Tapi sampai hari ini terima kasih Tuhan masih memakai Ibu Maria. Ada amin? Nah itulah, kembali lagi kepada tadi saya, ketika kita menyerah kepada Tuhan, apa yang terjadi, makanya kalau saya soal khotbah ini Bapak Ibu, saya takut. Kalau sudah ditodong kayak begini ya udah nggak apa-apa, karena kita sudah siap. Tapi saya punya pengalaman soal pelayanan ini Bapak Ibu. Kita sebelum kembali lagi, satu lagi saya kasih kesaksian. Ketika saya mulai pelayanan, sudah mulai akur, saya dicari oleh Hagai Institute dari Hawaii. Saya kalau dicari-cari namanya yayasan-yayasan begitu, saya takut ya. Ngapain lagi nih? Pak Diki Bentuk, saya dari sekretarisnya, saya dari Hagai Institute Hawaii. Saya ingin bos saya berbicara sama Bapak. Oh Bapak Ibu dari mana? Saya dari Hagai Institute. Wah saya udah dengar-dengar ini pasti masalah ini aja. Pikiran saya emang masalah ini lagi. Lalu udah saya tuh, waduh minta maaf ya Bu, tutup. Mereka telepon lagi, beberapa kali telepon, tetap saya tidak layani karena saya sudah punya pengalaman Bapak Ibu. Kalau ada beberapa orang cuma mau nyari-nyari, maaf kayak Bu Helen ini, maaf Bu Helen ya. Banyak yang orang nyari ibu. Kalau ibu murah hati, banyak orang nyari ibu. Jadi maaf, pasti ya, karena Bu Helen suka memberi. Maaf ya, pasti banyak orang nyari ibu. Tinggal ada 2 motivasinya, mau nyari yang benar atau mau nyari cuma untuk ininya. Maaf ya. Nah, saya pun sama, saya tolak. Satu waktu saya diundang oleh Pak James Gadi, itu namanya The Mission. Ada suka kumpul-kumpul pengusaha itu hari-hari Jumat, Sabtu itu di hotel. Itu ada kumpul-kumpul pengusaha. Saya hadir, kemudian satu meja sama Pak James Gadi. Gak tahu kayak suara hati saya tanya, Pak James, Bapak tahu nggak itu Hagai Institute? Siapa sih konsul telepon saya? Wah, Pak Diki, itu bagus Pak. Kalau Bapak cocok nih, itu ada pelajaran katanya pemimpin leadership training di Hawaii. Begitu Pak. Oh begitu ya Pak James, saya cuma diam. Saya pikir kemarin saya mau tolak nih ya. Sudahlah, apa-apa. Nggak tahunya beberapa saat kemudian saya ditelepon lagi sama sekretaris daripada Hagai itu. Pak, kami bosnya kirim ketemu Bapak. Saya bilang ini dia. Oh, saya biasanya nolak, sekarang ya, siap. Singkat cerita, ketemulah saya sama perwakilan Hagai di Indonesia di Hotel Mulia. Waktu ketemu, singkat cerita dia jelasin apa itu Hagai. Bapak bisa undang ke Hawaii 1 bulan. Diundang ke Hawaii untuk sekolah kepemimpinan. Semua biaya ditanggung oleh mereka. Bapak hanya bayar 500 dolar. Wih keren, tiket semua gratis semua. Wih, saya bilang Bapak kok bisa begitu? Kami dapat data Bapak karena Bapak bekas pengusaha dan keliling-keliling. Siap, saya bilang oke. Saya sudah mau ke Manado, saya bilang saya mau berangkat ke airport. Udah dia kasihlah formulir. Singkat cerita, Pak tolong Bapak isi ini, segera kirim ke saya, nanti saya kirim ke Hawaii, nanti Bapak mudah-mudahan diterima. Udah saya pergi lah ke Manado, singkat cerita, tahu dalam tas, sudah berangkat pelayanan. Oh malam-malam saya penasaran dulu, buka lagi nih filmnya. Formulir, singkat cerita, mulai di sini. Sudah pernah ke Amerika Pak? Sudah. Punya istri? Sudah. Semua pelayanan sudah semua. Oke, tulis. Halaman kedua, pendidikan. Minta pendidikan minimal college, tulis di mana, jurusan apa di mana. Wah di sini macet. Pendidikan saya cuma SMP. Kalau bahasa Inggrisnya junior high school. Di situ ditulisnya minimal college. Wah, berarti sudah bukan saya punya usaha. Saya nggak mungkin itu dong, masa tulis apa ya? Sudah saya sampai situ, saya pikir saya lipat lagi ini formulir, ya saya simpan. Ya bukan saya orang standarnya college, sedangkan saya cuma SMP. Jadi sudahlah, saya tutup. Ya sudah, berarti bukan saya.
berkati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebulan kemudian telepon lagi Pak Hendro ini yang sudah kenal sama saya. Pak, formulirnya kok nggak balik-balik Pak Diki? Aduh Pak, maaf Pak, saya sibuk lah. Malu dong aku kalau SMP, ya udahlah Bapak, saya sibuk lah Pak. Bapak tanya orang lain aja. Ya Pak, tolonglah kalau ada waktu kirimlah. Udah 2-3 kali saya tolak juga terus. Ya dong, malu kan? Satu waktu saya sedang kembali mengikuti konferensi pendeta-pendeta, ya. Kemudian telepon lagi Pak Hendro ini. Pak Diki, mana itu formulirnya? Itu loh, saya bilang, aduh Pak, saya lagi di Bali nih. Udah Pak, kirim aja deh. Ya, saya bilang pulang dari Jakarta, ke Jakarta saya fax. Zaman dulu kan masih zaman fax. Oke, singkat cerita sampai di Jakarta, saya buka lagi, tapi ini kok pendidikannya seksi kosong aja. Udah, kirim aja tanpa tulis toh. Kalau tulis SMP malu kan, ya udah, saya kosongin aja, saya fax. Kirim. Kira-kira ya setengah jam telepon lah Pak Hendro. Pak Diki, puji Tuhan Pak, terima kasih ya Pak, saya udah terima Bapak punya formulir ya. Tapi Pak, boleh nggak saya ngomong? Ya ada apa Pak? Saya udah mulai gini. Bapak rendah hati ya, terlalu humble. Loh kenapa? Bapak tamatan IPB ya? Waduh. Karena saya kan kerja di perusahaan asing kan, Bapak bisa Inggris, bisa apa Pak dari ITB, Bapak ini rendah hati tulis lah Pak. Dari tamatan mana gitu loh, di dalam kolomnya itu loh. Saya juga pikir ini yang saya paling tidak mau ini Pak loh. Dia bilang Pak, terlalu rendah hati ya, tulislah Pak Diki ya. Saya katakan ini, aduh Pak itu. Sekarang saya harus ngomong sama Bapak. Inilah yang saya paling takut yang Bapak nanya. Loh kenapa Pak? Saya ini hanya SMP Pak. Hah? SMP saya nggak percaya Pak. Bapak cuma SMP, makanya saya tidak tulis. Waduh. Yang college sedangkan saya cuma SMP, jadi sudahlah saya tutup. Ya sudah, berarti bukan saya. Berkati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebulan kemudian telepon lagi Pak Hendro ini yang sudah kenal sama saya. Pak, formulirnya kok nggak balik-balik Pak Diki? Aduh Pak, maaf Pak, saya sibuk lah. Malu dong aku kalau SMP, ya udahlah Bapak, saya sibuk lah Pak. Bapak tanya orang lain aja. Ya Pak, tolonglah kalau ada waktu kirimlah. Udah 2-3 kali saya tolak juga terus. Ya dong, malu kan? Satu waktu saya sedang kembali mengikuti konferensi pendeta-pendeta, ya. Kemudian telepon lagi Pak Hendro ini. Pak Diki, mana itu formulirnya? Itu loh, saya bilang, aduh Pak, saya lagi di Bali nih. Udah Pak, kirim aja deh. Ya, saya bilang pulang dari Jakarta, ke Jakarta saya fax. Zaman dulu kan masih zaman fax. Oke, singkat cerita sampai di Jakarta, saya buka lagi, tapi ini kok pendidikannya seksi kosong aja. Udah, kirim aja tanpa tulis toh. Kalau tulis SMP malu kan, ya udah, saya kosongin aja, saya fax. Kirim. Kira-kira ya setengah jam telepon lah Pak Hendro. Pak Diki, puji Tuhan Pak, terima kasih ya Pak, saya udah terima Bapak punya formulir ya. Tapi Pak, boleh nggak saya ngomong? Ya ada apa Pak? Saya udah mulai gini. Bapak rendah hati ya, terlalu humble. Loh kenapa? Bapak tamatan IPB ya? Waduh. Karena saya kan kerja di perusahaan asing kan, Bapak bisa Inggris, bisa apa Pak dari ITB, Bapak ini rendah hati tulis lah Pak. Dari tamatan mana gitu loh, di dalam kolomnya itu loh. Saya juga pikir ini yang saya paling tidak mau ini Pak loh. Dia bilang Pak, terlalu rendah hati ya, tulislah Pak Diki ya. Saya katakan ini, aduh Pak itu. Sekarang saya harus ngomong sama Bapak. Inilah yang saya paling takut yang Bapak nanya. Loh kenapa Pak? Saya ini hanya SMP Pak. Hah? SMP saya nggak percaya Pak. Bapak cuma SMP, makanya saya tidak tulis. Waduh. Saya bilang saya nggak bisa ngomong Pak. Banyak orang waktu saya sudah mulai pelayanan, ketika saya juga di Panasonic, mereka mau kasih ijazah sama saya. Mau jadi dokter, mau kasih duit rasa bayar, kan bisa kan begitu kan? Nanti bisa diatur lah semua. Tapi saya punya pemikiran tidak ada seperti itu Pak. Oh jadi gimana Pak? Ini benar Pak? Nggak benar. Wah, saya bilang berarti memang bukan saya orangnya Pak. Jadi makanya saya tidak balas-balas. Apa? Saya boleh ngomong Pak. Nah ini ada satu terobosan Pak, boleh nggak Bapak punya riwayat hidup dicerita di satu kertas? Ditulis dari kecil sampai besar, sampai sekarang, sampai bagaimana jadi di Panasonic dan lain-lain. Bapak tulis, kalau itu boleh saya tulisin. Betul nggak? Oh, nanti saya lampirin Pak. Udah.
Kalau itu boleh, saya tulis satu halaman tuh. Wah, dari sini jadi pembantu, jadi wah, sampai sekarang teologi ya, sampai mau mati juga ditulis tuh. Sakit penyakit apa itu? Singkat cerita saya kirim lah itu. Ah ini Pak, tapi begini Pak, kami nggak janji ya. Karena tidak ada di mana-mana yang Bapak orang SMP itu bisa ikuti seminar ini di negara. Tapi karena Bapaknya halaman ini saya kirim ya. Singkat cerita dikirim lah sama dia, sebulan kan kabar, 2 bulan kan kabar, ya sudah saya pikir ini dia memang bukan saya. Singkat cerita saya sedang di Palu, di Poso sana, di Kudik, di gunung, ada telepon masuk. Krimpah saya lihat, ini orang agak ini. Halo Pak Hendro, ya selamat siang, ada di mana Pak? Ini saya di Sulawesi Tengah Pak, di suku Keras. Pak, ada berita baik Pak. Pak, apa Pak? Pak Dicik, Bapak diterima akan berangkat ke Hawaii. Pak, beri mulai Bapak hanya satu-satunya orang kayaknya yang diterima. Karena ini standarnya yang begini. Tapi Bapak bisa bahasa Inggris sudah lah. Bapak berangkat biar siap-siap ya. Coba lihat Bapak. Ketika kalau Tuhan mau pakai kita. Tadinya ada punya pemikiran saya itu, kenapa nggak saya beli ijazah waktu itu? Betul ya? Ada pemikiran tadinya, tapi kan tidak saya lakukan itu. Betul nggak? Kadang-kadang kalau kita memang reaksinya nggak baik bisa saja, betul nggak? Banyak yang nawarin saya teologi Allah apa gimana, tapi itulah dia. Dengan ketulusan jujur, singkat cerita saya boleh pergilah belajar ke sana. Tapi di Hawaii saya diproses lagi, Bapak Ibu. Ini sampai jam berapa? Oh masih belum lapar kan? Mulainya agak terus sih. Sudah habis betul nggak? Waduh. Tergantung ketua nih. Nah, saya mulai berangkat ke sana, singkat cerita, saya banyak belajar dan pulang bantu-bantu Agai dan istri saya sekarang jadi salah satu pengurus. Jadi kami khusus untuk melayani pemimpin. Saya pun diterima, saya pun dibelajar. Nah, singkat cerita, itulah pengalaman saya kembali nanti kepada Yosafat. Oke? Kita penting kesaksian Bapak. Nah, ketika Yosafat dikatakan dia mencari Tuhan, apa yang dikatakan Yosafat? Dan Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Seorang pemimpin dalam keadaan terjepit, dia mencari Tuhan. Dia tidak sendiri. Dia ajaklah seluruh rakyatnya. Mari kita sama-sama cari Tuhan. Berpuasa tak cukup cuma takut, ini harus puasa nih. Coba lihat ketika Yosafat dia mencari takut, dia ambil keputusan, dia cari Tuhan dan dia ajak seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan ayat keempat, dan Yehuda berkumpul seluruh anggotanya meminta pertolongan. Kata-kata pertolongan ini penting di garis bawah. Tadi mencari Tuhan, keputusan, ini pertolongan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dalam situasi apapun, kalau hal yang baik yang kita datang bisa kita tolong, betul kan? Tapi ketika hal yang buruk itu datang kepada kita, jangan lupa kita cari Tuhan, tapi bukan kita yang suruh kepada Tuhan, tapi kita katakan minta tolong. Kalau kita belajar kata-kata itu, saya kadang-kadang anak saya, cucu saya di rumah itu kepada pembantu pun saya ajari mereka jangan kata-kata tidak baik, kata-kata Mbak tolong ya, walaupun tidak kasih gaji sama dia, tapi ini belajar kita attitude ya, belajar minta tolong Pak Supir apa itu lebih baik. Katakan kiri kanan minta tolong. Kita apalagi grup ini, grup panitia ini, kita saling tolong menolong, betul kan? Pak tolong ya, saya nggak bisa hari ini ya, saya bisa ini ya, besok siapa yang bawa makanan ya, jadi kan boleh, amin. Kata-kata itu kan sangat enak, betul tidak? Minta tolong ya, betul tidak? Kan bagus, inilah yang dipakai oleh Yosafat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, Yosafat didengar Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat terus ini ayat-ayat selanjutnya, kalau dilihat ayat di ayat 17 ya. Ya, di ayat selanjutnya saya bacakan ya. Di ayat 17. Apa hasilnya Bapak Ibu? Dalam peperangan ini tidak usah kamu yang bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka.
mereka dan Tuhan akan menyertai kamu. Akhirnya bukan Yosafat yang berperang, mereka berperang sendiri. Halo, kalau Tuhan itu campur tangan, kita pasti Tuhan tolong. Tuhan punya cara menolong masalah dan problem Bapak Ibu. Amin. Tiap kita punya masalah, tiap kita punya problem, bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita. Tapi respon itu kita harus pikir dulu. Inilah yang dilakukan oleh Yosef. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Nah, yang kedua, saya berikan juga. Ketika di dalam perjanjian baru, ya, Yakobus 1 itu ayat 19, Tuhan berfirman begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ingat kata-kata, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, kemarin ada istilah marah-marah itu ya, ada kali bagus Tuhan itu kan saling mengingatkan, jangan cepat marah, terus apa? Ya, makanya pikir dulu, jangan dimarahin. Kalau kami laki-laki marah, waktu dulu Bapak Ibu saya orang paling suka marah. Kenapa? Karena saya kerja sama perusahaan Jepang. Tepat waktu, kayak tadi udah lewat 15 menit. Kalau zaman dulu saya udah marah-marah nih. Kenapa? Karena kita udah on time dulu. Nah, kalau gereja nggak mungkin mundur-mundur ya Bu ya. Kali jangan 15 menit. Ya, jam 10 jam 10 lah. Iya, jangan 15 menit lewat. Nah, lama-lama kita nunggu siapa itu ya. Kemudian ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kadang-kadang kalau kita udah marah, udah emosi. Akhirnya bukan firman, tapi sudah emosi aja. Udah negatif aja udah, karena udah marah. Ada yang ngomong, saya belum bisa mengampuni. Bagus sih sharingnya, saya suka dengar aja. Tapi saya nggak komentar kan selain minggu, hari Kamis ya. Orang berapa itu bagus ya. Saya tanya cuma dengar doang itu. Ya. Kemudian sebab itu ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi Bapak Ibu, sore ini, siang ini, waktu tidak banyak ya. Siapa suruh mengundang saya banyak kesaksian. Ya, lain kali tim PPG-nya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi wanita-wanita pemenang, ingat ya, mari kita rendah hati. Dan pelayanan Aletheia ini harapan saya, harapan Bapak Ibu dengan visi misi. Di sini dikatakan melakukan gaya hidup berdoa, itu amin, seperti Yosef mengundang kita berdoa. Kedua, misinya yang kedua, bersaksi bagi Kristus. Ini namanya cari jiwa. Enggak cukup bersaksi, Bapak Ibu, harus ada hasil. Amin. Bersaksi aja nggak cukup, ya, harus ada usaha. Nah, di sini minimal di dalam apartemen kita ini masih banyak. Mungkin perlu data dulu, ada berapa orang Kristen, ada berapa yang ada dari situ kita, dan juga dari luar-luar ya, budaya banyak kenalan. Ayo kita bersaksi untuk bawa kemarin lah, cuma sebulan sekali. Amin. Bapak Ibu ya, itulah dia. Jadi ini yang penting kita sampaikan. Nah, terakhir lagi saya kasih satu ayat. Bapak Ibu, orang yang tahu Tuhan seperti Yosef, kita pun sama. Di dalam Mazmur 128, Bapak Ibu, itu ya berkat atas rumah tangga, ya di dalam gimana mau keluar kehidupan